Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian hambatan listrik dan hukum 1 Kirchhoff ya. Kalau pada sebelumnya kalian sudah belajar mengenai kuat arus listrik dan hukum Ohm ya. Nah, tujuannya apa pembelajaran kali ini? Tujuannya adalah yang pertama supaya nanti kalian bisa menjelaskan perbedaan rangkaian hambatan listrik secara seri dan paralel itu seperti apa. Kemudian menghitung hambatan total pada rangkaian listrik. Kemudian menjelaskan konsep hukum 1 Kirchhoff dan menerapkan konsep hukum Ohm. Pada materi sebelumnya kan sudah hukum Ohm, tapi di sini nanti diterapkan pada soal rangkaian hambatan listrik ya. Nah, rangkaian hambatan listrik ini ada 3. Satu, rangkaian hambatan listrik secara seri. Kemudian yang kedua, rangkaian hambatan listrik secara paralel. Dan yang ketiga, rangkaian hambatan listrik secara seri paralel atau disebut juga dengan campuran. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh kepada rangkaian hambatan listrik, kalian harus paham dulu beberapa simbol dalam gambar ya. Nah, diantaranya ini. Nah, yang pertama ini ada gambar baterai atau sumber tegangan atau beda potensial ya. Itu ada 2 garis yang berdiri, yang pendek itu kutub negatif, yang panjang kutub positif. Kemudian yang kedua ada garis, ada arah anak panahnya. Itu adalah penghantar berarus listrik. Arah anak panah menunjukkan arah arus listrik. Kemudian yang ketiga itu seperti rumput, itu adalah hambatan atau resistor. Yang keempat itu saklar, pemutus penyambung arus listrik. Yang kelima itu ada huruf A dalam lingkaran, itu adalah menunjukkan alat ukur ampermeter untuk mengukur arus ya, jadi menunjukkan nilai arus listrik. Kemudian V dalam lingkaran itu voltmeter, itu menunjukkan nilai tegangan. Kemudian tanda ohm dalam lingkaran itu alat ukur ohmmeter, mengukur hambatan, menunjukkan nilai hambatan. Nah, rangkaian hambatan listrik seri. Nah, ini ya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini setiap hambatan disusun secara berderet, sehingga arus listrik yang mengalir pada setiap komponen adalah sama. Nah, tadi gambar hambatan seperti rumput itu kan ya. Nah, itu ada 3 hambatannya, R1, R2, R3. Nah, jadi ini disusun secara berderet. Nah, pada rangkaian hambatan seri ini memiliki nilai arus yang sama. Jadi nilai I total di situ itu sama dengan nilai I1 sama dengan nilai I2 sama dengan nilai I3 ya. Misalkan ada lampu di rangkai seri, kalau kabelnya putus maka nanti lampunya akan mati semua ya. Sedangkan tegangan pada rangkaian hambatan seri ini adalah tegangan total ya dari sumbernya. Jadi kalau pada gambar ini V totalnya, V-nya itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. V1 ini tegangan yang melewati hambatan 1, V2 tegangan yang melewati hambatan 2, V3 tegangan yang melewati hambatan 3 ya. R1 tadi hambatan 1, R2 hambatan 2, R3 hambatan 3. I1 arus pada hambatan 1, I2 arus pada hambatan 2, I3 arus pada hambatan 3. Contoh soal. Nah, tapi sebelum masuk ke contoh soal, kalau pada rangkaian hambatan seri untuk menghitung hambatan total penggantinya, kita tinggal menjumlahkan saja. R1 ditambah R2 ditambah R3 ya, sebanyak hambatan yang dirangkai secara seri. Nah, contohnya seperti ini. Nah, 3 buah hambatan masing-masing sebesar 30, 40, dan 60 ohm dirangkai seri dengan sumber tegangan 60 volt. Yang ditanyakan berapa besar hambatan penggantinya, berapa besar kuat arus pada rangkaian tersebut. Nah, dari data di soal ini diketahui
R1-nya 30 ohm, R2-nya 40 ohm, R3-nya 60 ohm. Dan tegangannya V-nya 60 volt. Ditanya hambatan pengganti ya. Yang A karena dirangkai seri, RS ya, hambatan pengganti seri. Kemudian yang B besar kuat arus pada rangkaian tersebut. Yang A dulu, nah, karena ini dirangkai secara seri tinggal kita jumlah saja. RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, 30 ditambah 40 tambah 50, 120 ohm. Nah, kemudian untuk menghitung nilai kuat arus listrik, nah, kita pakai hukum ohm. Nah, masih ingat hukum ohm ya? Kalau mencari I berarti V dibagi R ya. V dibagi R, V nya kan 60, R nya berapa ya? R yang dirangkai secara seri tadi ya, 120, 60 dibagi 120 setengah. Baik, berikutnya rangkaian hambatan listrik secara paralel. Kalau tadi secara seri hambatannya disusun secara berderet, kalau secara paralel hambatannya disusun secara sejajar ya, sehingga nilai tegangan pada masing-masing hambatan adalah sama ya. Jadi nilai V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan nilai V-nya. Kalau sumbernya nilainya 5 volt, maka V1, V2, V3 nilainya juga sama 5 volt. Sedangkan arus pada rangkaian hambatan paralel ini mengikuti hukum 1 Kirchhoff. Jumlah sigma itu ya, dibaca jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Jadi kalau yang masuk nilainya totalnya 10, maka yang keluar nilai totalnya juga harus 10. Nah, untuk menghitung hambatan penggantinya pada rangkaian hambatan paralel ini 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya sampai ada berapa hambatan yang dirangkai secara paralel. Nah, lebih jelasnya seperti contoh berikut ini. 3 buah hambatan dipasang secara paralel, masing-masing besarnya 60 ohm. Jika sumber tegangan 12 volt, tentukan A berapa besar hambatan penggantinya, B berapa besar kuat arus listriknya. Nah, dari soal diketahui nilai R1 sama dengan R2 sama dengan R3 ya, masing-masing nilainya sama yaitu 60 volt. Kemudian V-nya 12 volt. Ditanya A hambatan penggantinya secara paralel RP ya. Nah, ini kita simpulkan RP, V-nya paralel ya. Kemudian yang B ditanya kuat arusnya I. Jawab yang A. Nah, secara paralel berarti 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per 60 ditambah 1 per 60 ditambah 1 per 60. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlah saja 3 per 60 ya. Nah, dikalikan silang sehingga diperoleh Rp sama dengan dibalik ya, 60 dibagi 3 sama dengan 20 ohm. Kemudian untuk menghitung nilai kuat arus listriknya pakai konsep hukum ohm, I sama dengan V dibagi R. V-nya berapa? 12. R-nya nah, ini sudah kita hitung tadi 20 ya. 12 dibagi 20 ya, hasilnya 0,6. Hukum 1 Kirchhoff ya, ini ada kaitannya dengan rangkaian hambatan secara paralel tadi. Jadi jumlah arus yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik percabangan tersebut ya. Nah, perhatikan gambarnya di sini. Bagaimana membedakan arus yang masuk dan keluar? Arus yang masuk itu dilihat arah anak panahnya. Arah anak panahnya yang menuju ke titik percabangan berarti masuk. Sedangkan kalau arah anak panahnya keluar dari titik percabangan berarti arusnya keluar. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kalau yang masuk jumlahnya 5, maka yang keluar jumlahnya juga harus 5. Contoh. Nah, seperti ini contohnya ya. Perhatikan gambarnya. Itu ada arus I bercabang 3, I1, I2, I3 ya. Nah, berapakah besar kuat arus I2? Dari soal ini kan ya diketahui nilai I-nya 10 ampere, I1 sama dengan I3 3 ampere. Nah, ditanya I2. Nah, pakai konsep hukum 1 Kirchhoff tadi, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Arus yang masuk adalah I, jumlah arus yang keluar
I1 ditambah I2 ditambah I3. Sehingga kalau mencari I2, I dikurangi I1 ditambah. Nah, selanjutnya rangkaian hambatan listrik seri paralel atau secara campuran. Berarti pada gambar rangkaiannya nanti ada yang dirangkai secara seri dan secara paralel ya. Nah, seperti ini. R1 R2 ini dirangkai secara seri, R3 R4 dirangkai secara paralel. Bagaimana menentukan R totalnya? Tinggal kita jumlah hambatan yang dirangkai seri RS dijumlah dengan hambatan yang dirangkai paralel RP. Nah, tinggal dijumlah saja ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, dari soal ini diketahui R1 nya 15 ohm, R2 nya 10 ohm, R3 nya 4 ohm, V nya 15 volt. Ditanya R totalnya, kemudian ditanya yang BI. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita tentukan R total dulu. Di situ ada yang dirangkai paralel, ya ini 15 sama 10, nah itu paralel ya. Nah, itu kita hitung 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2, 1 per 15 tambah 1 per 10 ohm. Karena penyebutnya belum sama, disamakan ya, 30 ya, sehingga diperoleh 1 per RP sama dengan 5 per 30. Nah, dikalikan silang, RP sama dengan, dibalik ya, nanti akhirnya 30 dibagi 5, 6 ohm. R totalnya jadi hasil dari hasil dari RP tadi ditambah dengan nilai hambatan yang 4 ohm ini, sehingga R totalnya 10 ohm ya. Kemudian bagaimana nilai kuat arusnya? Memakai konsep hukum I sama dengan V dibagi R totalnya ya, 15 dibagi 10, 1,5. Baik ya. Sekian materi untuk kali ini mengenai rangkaian hambatan listrik dan hukum 1 Kirchhoff. Semoga ilmunya ini bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung, bisa chat dengan saya atau di forum diskusi di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.